Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ke-8 sesudah Pentakosta saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, di dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami mampu memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari kesehari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dipersilahkan berdiri dan membuka Alkitab pada kitab Yosua pasal 3 ayat pertama hingga 17 menjadi perikop bacaan kita dan akan dibacakan pada ayat nas yang ke-17 yang menyatakan, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah yakin pada Allah dan firman-Nya. Kitab Yosua merupakan kitab yang kelima dari kitab Perjanjian Lama, dan kitab Yosua yang menjadi perikop bacaan kita pada saat ini berbicara tentang kepemimpinan Yosua pasca kepemimpinan Musa yang menjadi pemimpin bagi umat Israel. Tentunya tidak mudah di dalam menjalankan tongkat estafet kepemimpinan yang dilanjutkan oleh Yosua untuk memimpin kehidupan umat Israel menduduki tanah Kanaan. Dan di dalam pasal kedua ayat 24 di sana dinyatakan informasi yang diterima oleh Yosua melalui dua pengintai di kota Yeriko yang menyatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri Yeriko ke dalam tangan Israel. Oleh karena itu, keputusan yang diambil adalah Yosua bersama dengan semua orang Israel bangun pagi-pagi dan berangkat dari tempat mereka berkemah di Sitim menuju ke sungai Yordan. Ketika Yosua memandang akan sungai Yordan itu, bagi dia tidak mudah, bukan satu perkara yang mudah untuk memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Tetapi dia tidak tinggal diam. Lewat 3 hari berada di sana, dia meminta kepada pengatur pasukan untuk menjalani seluruh perkemahan, mempersiapkan diri untuk mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan di sana dikatakan bahwa di dalam perjalanan itu mereka harus melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu. Tabut perjanjian digambarkan sebagai tanda kehadiran Allah, dan tabut perjanjian Tuhan itu diangkat oleh para imam dari suku Lewi.
Dan jarak antara umat dengan tabut perjanjian tersebut adalah kira-kira 2000 hasta panjangnya atau kurang lebih 900 meter. Dan mereka harus menguduskan diri mereka supaya mereka bisa melihat akan kasih dan kuasa Tuhan. Dan di dalam ayatnya yang ke-6 mengatakan, lalu para imam itu mengangkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa itu. Pada ayat yang ke-7 kita melihat bagaimana Allah yang mengutus Yosua, Dia juga Allah yang menyertai Yosua. Pada hari ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, maka Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, supaya mereka mengetahui bahwa sebagaimana dahulu Allah menyertai Musa, demikianlah Allah menyertai Yosua. Di dalam ayat 8 hingga 13 adalah merupakan tata cara yang harus dilakukan ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Bahkan di sana Allah menyatakan tentang siapa dirinya, Allah yang hidup, Allah yang hadir, Allah yang juga menghalau setiap tantangan yang akan dihadapi oleh umat Israel di dalam memasuki dan menduduki tanah Kanaan. Pada ayat 14 hingga ayat 17 tergenapilah apa yang Allah janjikan di tengah-tengah kepemimpinan Yosua untuk menyertai akan kehidupan umat memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci keberhasilan yang dialami oleh Yosua di dalam kepemimpinannya untuk menyeberangi sungai Yordan, memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan adalah ketika dia sungguh-sungguh yakin pada Allah dan firman-Nya. Pribadi Yosua adalah pribadi yang percaya, patuh, dan dia bertindak benar. Sehingga Allah memimpin, Allah menyertai, sehingga dia dimampukan untuk bisa bersama-sama dengan umat menyeberangi sungai Yordan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, persoalannya apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita juga masih yakin pada Allah dan firman-Nya? Keyakinan pada Allah dan firman-Nya membuat kehidupan kita juga bisa kita jalani dengan penuh kekuatan, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan diperhadapkan dengan sungai Yordan dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Kita juga akan diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, sakit penyakit, kekecewaan, dan juga masalah-masalah yang menantang akan kehidupan beriman kita. Oleh karena itu, belajar dari sikap iman Yosua, seorang pribadi yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh patuh dan bertindak benar, maka di sana Allah menghantarkan kehidupannya untuk ada di dalam keberhasilan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Dan tabut perjanjian sebagaimana yang digambarkan di dalam perikop bacaan kita pada saat ini, yang memimpin umat dalam menyeberangi sungai Yordan, dikisahkan melalui kehadiran Yesus Kristus yang juga menjadi pemimpin atas kehidupan kita, yang juga menjadi pribadi yang hidup,
Dialah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang hadir, Allah yang berkuasa dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga kepada kita diminta untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Inilah firman Tuhan yang dapat tersampaikan, dan biarlah kita boleh tetap dapat dimampukan untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita, dengan tetap percaya kepada Dia dan juga percaya kepada firman-Nya, sehingga firman itulah yang dapat menjadi kekuatan bagi kita di dalam kehidupan beriman kita. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang sudah diberitakan kepada kami pada saat ini. Tuhan menyempurnakannya. Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupan beriman kami, supaya kami boleh yakin dan percaya akan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kekuatan bagi kami. Terlebih Yesus Kristus Juru Selamat kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh patuh dan juga bertindak di dalam jalan kebenaran itu, sehingga sebagaimana Yosua menerima keberhasilan di dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat, kami juga boleh melalui setiap tantangan pergumulan yang ada untuk menggapai segala keberhasilan yang ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan melawat dan memberkati bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, para lanjut usia, anak-anak, dan semua kami yang menjadi bagian di tengah-tengah persekutuan GPIB Jemaat Sumber Kasih Kendari, dan demikian juga penata layanan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati pemerintah, TNI dan Polri, penegak hukum. Tuhan memberkati semua orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan memberkati pandemi COVID-19 Tuhan yang masih menjadi pergumulan bagi kami. Tuhan menolong kami supaya melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah boleh terus menekan akan penyebaran virus corona ini. Bahkan pengharapan kami untuk bisa mendapatkan vaksin di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan pada waktunya yang terbaik. Terima kasih Tuhan, gugus COVID-19 dan semua orang yang Tuhan pakai untuk melakukan semua yang Tuhan percayakan, kiranya Tuhan memberkati. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami, kepadamu kami sudah berdoa, dan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.